Alhamdulillah, kita sekarang berada di lab pertanian terpadu organik Rosit College Agrotrend Wonosalam. Kita sekarang berada di lereng yang cukup miringannya cukup tinggi. Bisa dilihat di sebelah sana itu adalah kegiatan untuk persiapan penanaman beberapa sayuran yang sudah kita siapkan. Kemudian beberapa waktu lalu kita sudah panen jagung. Ada di sana, sudah kita keringkan sebagai bagian dari upaya kita untuk memiliki cadangan pangan di luar beras. Kemudian di belakang saya ini adalah tomat, kemudian sawi, dan selada ya. Kemudian juga ini ada, kita juga menanam ketela pohon singkong sebagai bagian dari upaya kita untuk menyediakan pakan bagi ternak-ternak yang nanti bisa kita lihat di sana. Kita memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian juga kita sudah menyiapkan ayam petelur sekaligus nanti kita pakai sebagai ayam pedaging yang sudah kita siapkan sebagai bagian dari pertanian terpadu organik. Kita menekankan pentingnya organik karena kita tidak hanya ingin tahan secara pangan, tapi juga sehat dan juga membudayakan spesies-spesies varietas lokal yang kita tidak perlu impor, apalagi menggunakan genetically modified organism yang kami pandang tidak sehat dan jadi ancaman kesehatan dalam jangka panjang. Ya. Jadi ini saya kira sebelah ini kita sedang siapkan kolam untuk tandon dan sekaligus untuk perikanan. Ya, jadi ini air saya kira penting dalam setiap upaya kita untuk melakukan pertanian, sehingga dalam waktu kering kita sudah memiliki cadangan air sehingga kita tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan air yang kita butuhkan dalam banyak kegiatan di pertanian ini. Mungkin Pak Jana mau menambahkan? Ya, ya. Baik. Terima kasih. Saya akan menambahkan hal yang spesifik dari lab ini adalah menggunakan beberapa hewan ternak, yaitu sapi, kambing, kemudian ayam, yang semua diambil air seninya dan kotorannya. Kemudian secara teknis akan diberikan kepada santri tani dalam bentuk bagaimana membuat pupuk organik tersebut, sehingga terintegrasi antara hewan kemudian tumbuhan, ya, untuk dapat membuat produk yang berkualitas baik. Kemudian yang saya ingin tambahkan bahwa RCAW ini memberikan sebuah hal yang baru, yaitu manajemen pertanian. Yang kita lihat pada saat ini banyak organik, ya, atau pupuk organik yang dibuat, tetapi belum mengintegrasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat luas, yaitu masyarakat petani. Salah satu contoh bahwa pertanian yang selama ini secara tradisional itu menanam padi misalnya, atau ketela dan sebagainya, itu petani menunggu sampai dengan 3 bulan atau 4 bulan. Tetapi di sini kita akan memberikan hal baru, yaitu petani bisa disarankan untuk menanam pohon-pohon atau tanaman harian, kemudian tanaman mingguan, kemudian bulanan, dan 6 bulan. Kalau saya bisa beri contoh, yang 6 bulan misalnya dalam bentuk pisang, terus kemudian yang 1 harian misalnya kangkung, bayam, dan seterusnya. Terus kemudian ada tadi tomat dan lombok dan seterusnya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa lokasi yang menggunakan model menggabungkan antara pertanian dengan perikanan, ya. Tetapi kita ada pertanian, ada perikanan, kemudian hasil dari limbah yang akan kita peroleh itu akan diolah menjadi pupuk organik.
Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat luas, bahwa sudah waktunya generasi muda, Gen Z terutama, itu mencoba untuk lebih fokus, ya, bahwa pertanian itu hal yang luar biasa, ya, yang bukan karena persoalan mencangkul dan seterusnya, tetapi harus ada suatu metode atau standar operating prosedur yang bisa diikuti dan menjadi hal baru yang sangat menyenangkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, dalam tahap berikutnya kita tentu akan menggunakan teknologi, termasuk teknologi informasi, untuk mengembangkan satu yang disebut pertanian presisi, ya. Jadi kita menggunakan AI, drone dan sebagainya dalam waktu tidak akan lama lagi. Jadi kita akan menggunakan teknologi yang konvivial, teknologi yang tidak menggantikan manusia atau menjadikan robot manusia sebagai robot, tapi manusia tetap kreatif, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Ya, saya kira ini yang penting, dan kami percaya bahwa pertanian itu akan membuka lapangan kerja yang sangat luas. Ya, tidak hanya di sektor industri, tapi juga di pertanian. Apalagi nanti kalau kita sudah melangkah ke hilirisasi produk-produk pertanian. Saya kira ini akan menjadi bagian penciptaan lapangan kerja yang luar biasa di masa depan. Saya kira demikian. Ya. Kita akan melihat beberapa lokasi ternak yang sudah ada. Ini nanti direncanakan untuk buat nasi dari jagung, ya. Ini bahan labu yang kita akan siapkan, itu sawi. Terus yang di atas ini adalah jagung yang disimpan, nanti akan digunakan untuk bahan makanan. Bahan makanan yang sedang kita akan kembangkan itu adalah empok, biji jagung yang sudah diolah. Kemudian empok ini yang pada umumnya di desa-desa itu langsung dimakan, diolah, dimakan. Kalau ini enggak, bisa sampai bertahan 1 tahun. Ya, jadi dengan metode tertentu empok ini bisa disimpan dan bisa dimakan untuk 1 tahun. Mungkin begitu. Menurut ahli guru besar Guritno itu menyampaikan bahwa lebih baik kalau mau makan makanan camilan, makan sejenis blonceng, labu, sukun, ya. Jadi kami juga mendapatkan saran dari beberapa pakar, ya, baik ahli gizi maupun guru besar dari Perancis, Prof. Guritno. Ini adalah tempatnya. Ini buffer zone, tempat bahan-bahan yang masuk sebagai input, proses kita tahan di sini untuk kita seleksi, kemudian baru masuk ke dalam. Kemudian juga tempat untuk sementara menampung hasil-hasil lab di sini sebelum kita pasarkan. Ya, ini juga tempat untuk pengenalan bagi pengunjung yang ingin belajar secara global mengenai kegiatan di lab ini, sekaligus sebagai etalase produk lab PTU RCAW ini. Ya, saya juga ingin menambahkan bahwa selain kita tanam pangan, kita juga menanam untuk kesehatan. Jadi diantaranya ada jahe merah, terus kemudian ada seledri, terus kenikir, yang kemudian kalau diolah menjadi selikir, itu juga banyak nilai tambah untuk kesehatan. Di samping itu, ini adalah gambas yang kita selalu melakukan uji coba, karena ada kurang berhasil, maka nanti akan kita ganti dengan labu siam. Ya, saya sampaikan tadi bahwa labu siam itu sangat baik untuk camilan. Mungkin demikian. Terima kasih. Ini adalah tempat di mana kita bisa menempatkan hasil-hasil produk kita di sini sebelum kita
bawa ke pasar atau menempatkan training. input proses ini di sini dulu sementara sebelum masuk ke dalam kawasan lab. Di kawasan buffer ini kita juga bisa melakukan beberapa lokakarya training untuk tamu-tamu yang ingin mengetahui lebih detail mengenai lab kita ini. Ini kita bagian dari kawasan transisi antara barang-barang yang mau masuk ataupun yang mau keluar. Ya. Lele. Ya, ini beberapa bus beton yang kita siapkan untuk budidaya lele, ya, sebagai bagian dari upaya kita untuk menyediakan protein dalam menu sehat kita bagi santri maupun komunitas di pondok. Kita juga berencana ingin menjadi bagian yang memberi masukan pada dapur-dapur MBG yang sekarang sedang tumbuh untuk memberi makanan bergizi bagi anak-anak muda kita. Pakan dan sekaligus pupuk buat ternak-ternak kita, sehingga kita tidak terlalu tergantung pada pupuk-pupuk kimiawi dan tidak perlu setiap hari ngarit untuk memberikan sediaan hijauan yang dibutuhkan bagi sapi dan kambing kita. Ya. Jadi ini kawasan pemrosesan makanan dan juga pupuk dengan menggunakan pendekatan peragian, menggunakan bioenzim natural, sehingga kita akan mendapatkan makanan terutama untuk ternak nanti yang sehat, ya, dan bergizi. Mungkin saya nambahkan, jadi beberapa tanaman yang seperti daun singkong dan seterusnya setelah diambil, kemudian dipotong-potong dengan menggunakan mesin ini, ya, kemudian hasil dari potongan tadi dimasukkan ke dalam besar ini, tempat ini, kemudian dicampur dengan organik, namanya ini campurannya ini, ya, yang ada campuran. Nah, kemudian ditunggu, setelah itu akan dimasukkan ke dalam tempat anaerob kemudian nanti hasil akhirnya yang perlu diketahui adalah membuat ini pupuk organik yang kemudian dimasukkan di dalam tong-tong ini. Nah, ini nanti akan digunakan untuk aktivitas pemberian pupuk kepada tanaman yang sudah kita tanam, yang sudah kita uji cobakan. Nah, ini masukan nanti dari air dan kotoran tadi ayam, kemudian berikutnya adalah ini sapi, kotoran sapi, dan air kencingnya. Nah, ini jadi untuk luasan 4.000 meter ini memang Assalamualaikum dibutuhkan sapi, sementara sapi 2 memang kebutuhannya cukupkan sekian, terus kemudian kambing dengan kencing dan kotorannya ini ada sekitar 15 kambing, ya, untuk seluas 4.000 meter. Nah, ini ada, tadi saya sampaikan ini daun-daun singkong yang kemudian nanti diambil, dirajang di sana tadi, terus kemudian diolah untuk menjadi silase. Silase itu adalah makanan yang memberikan nilai gizi cukup, ya, meskipun ada transisi, tidak seenak kalau hijau segar, ya. Jadi kita mencoba untuk meneliti seberapa
seberapa lama penyesuaian dari kambing ataupun sapi ini untuk bisa menggunakan silase yang sudah kita buat tadi di atas. Nah, ini yang penting ya, sehingga masyarakat akan bisa juga mampu, terutama santri, lulusan santri nanti akan memberikan program itu dituangkan dalam bentuk proposal yang bisa ditawarkan kepada pihak ketiga, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi pilot project ini menjadi diterapkan di tempat yang lain, terutama di NTT. Ya, ada salah satu santri kami dari NTT yang sudah kembali, itu juga menyampaikan betapa mahalnya pupuk, dan pupuknya itu sangat langka sehingga sulit terjangkau. Nah, kami memberikan gagasan untuk membuat pupuk organik terpadu ini. Demikian ini saya sampaikan di lapangan.